Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa rawala. Kenapa kita mau puasa? Karena Tuhan mewajibkan, dan kita takut kalau nggak puasa. Kenapa kita tarawih? Kenapa mau masuk masjid? Karena kita yakin ada balasannya. Saudara-saudara kita yang sudah tidak ada yang bahagia, ada yang sengsara, sesuai dengan amalnya. Kalau begitu manusia hidup terus dong. Iya. Karenanya Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau berkhutbah, kata beliau, innama khuliqtum lil abadi. Sesungguhnya engkau diciptakan untuk selamanya. Kita ini selamanya hidup. Walakinnakum tantaqiluna min darin ila darin. Tapi engkau berpindah dari satu alam ke alam lainnya. Terus hidup. Awal diciptakan di alam roh. Sebelum adanya jasad ini, roh hidup. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi menjelaskan, fi jiwaril haq. Saat itu kita berada dalam lingkaran Tuhan. Karenanya saat ditanya oleh Allah, ini sangat populer, mungkin kita hafal. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Apa jawab roh? Roh saat itu termasuk roh kita. Qalu bala syahidna, iya benar ya Allah, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Dari alam roh ditiupkan, wa nafakhtu min ruhi, masuk ke alam rahim, hidup. Dari sana lahir, masuk lagi ke alam dunia. Nanti berpisah roh dan jasad, itu yang disebut mati. Mati itu apa? Inqita'u ta'alluqir ruhi bil jasad. Terputusnya hubungan roh dengan jasad. Hanya berpisah saja. Roh tetap hidup. Dalam versi ulama lain, al-firaqu bainal ruhi wal jasad, berpisah roh dan jasad. Nah, roh ini yang menurut orang ada yang dibilang jiwa, karena tadi saya dengar membersihkan jiwa. Jadi roh tetap hidup. Setelah berpisah roh dengan jasad, jiwa dengan jasad tetap hidup. Orang-orang tua kita yang sudah berpisah roh dan jasad, rohnya tetap hidup, bahkan perlu butuh dengan doa-doa dari yang masih hidup atau masih belum berpisah roh dengan jasadnya. Jadi kita hanya abadi hidup. Nanti kita masuk alam barzakh. Setelah alam barzakh terjadi kiamat, masuk pada mahsyar hidup. Nanti ada keputusan surga atau neraka, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Khalidina fiha, kekal. Sehingga kita kekal. Tinggal ada yang sengsara atau bahagia. Nah, dalam diri kita ada yang disebut an-nafs, jiwa. Ada yang bilang roh. Apa itu roh? Al-Imam
namanya ruhul ma'ani. Yang dimaksud ruh adalah jismun latifun jiddan, jisim yang sangat halus. Makanya jiwa juga menurut Al-Qurdi dalam kitabnya bahwa an-nafsu itu latifatun rabbaniyah, ada keterkaitan kepada Tuhan. Loh, kenapa sekarang kita lupa kalau kita pernah berikrar bahwa Engkau adalah Tuhan kami? Kenapa banyak yang tidak beriman? Sampai kenapa ada yang ateis? Padahal dulu dalam lingkaran ketuhanan, setelah ditiupkan ke dalam jasad, maka fasta'ola, sebelumnya arafatil khairah, dia tahu, roh dan jiwa tahu kalau ada yang selain Tuhan. Dulu yang dia tahu hanya Tuhan, tapi setelah masuk ke dalam jasad, tahu ada yang selain Tuhan. Bahkan ada dunia ini yang namanya nafsu, jiwa itu hebat tarikannya ke dunia, hebat. Katanya wajar kalau orang banyak yang cinta dengan dunia ketimbang akhirat. Ini jiwa ini. Bicara cinta, apa cinta? Cinta itu mailut tabai ila syai'i. Jadi bagus ya, perkata-perkata dalam agama itu mesti kita paham betul. Mailut tabai ila syai'i, kecenderungan yang alami kepada sesuatu, dikaulihi lagi dan indal mahabbi, karena ada keterkaitan masalah enak, lezat, nikmat, asik, enjoy, asoy. Bagi siapa? Bagi yang pencintai. Kenapa kita cinta sama harta? Karena banyak harta ada enaknya. Kenapa orang cinta kepada jabatan? Karena di jabatan ada enaknya. Kenapa yang laki cinta dengan perempuan? Karena di perempuan ada enaknya. Bener ya? Kenapa sekarang banyak yang suka mancing? Karena di mancing ada enaknya. Tapi ada aturan. Sebab yang namanya an-nafs itu tendensinya lebih kepada dunia. Saya kasih contoh dah. Diri kita ini mau terawih, mari mau terawih, berharap untuk mendapat kemuliaan akhirat, terawih. Jangankan kita, Ustaz Miftah udah mau siap kemari, udah pakai baju rapi, udah mau berangkat, udah keluar rumah, ada yang telepon, Ustaz jangan kemana-mana ya, saya mau ke rumah Ustaz, mau nganter uang 50 juta. Loh, saya mau terawih. Ya terserah Ustaz, kalau Ustaz terawih ya saya nggak jadi kasih. Kira-kira jalan ke masjid atau nungguin duit 50 juta? Ya mau seperti itu. Tapi Ramadan ini luar biasa. Bagaimana kita bisa membersihkan, kalau mungkin bersih barang enggak, mau ustaz, mau kiai, mau siapa aja boleh. Kalau saya, orang panggil saya ustaz, kiai kadang-kadang, tapi saya masih belum kotor lah, belum apa-apa, pelit masih banyak. Saya misalnya contoh ke guru saya bukan lagi miliarder, triliuner, duitnya banyak betul, infaknya luar biasa. Coba tanya diri kita masing-masing, kita pelit nih. Saya punya guru
itu kalau sudah sodako nggak tanggung, orang nggak tahu, cukup dia pakai laptop. Saya agak tahu nih 10 miliar. Kita berapa? Banyak belakunya juga. Ini guru saya benar. Sekarang lagi bikin pondok, mungkin sudah habis sekitar 70 miliar sendiri. Ini benar. Jadi kalau saya bercerita guru nggak ada apa-apanya. Tapi saya juga punya guru yang tingkat tinggi masalah keilmuan, Al-Hafiz Al-Muslim. Saya punya guru itu hafal ratusan ribu hadis biasa nih dengan sanad-sanadnya. Jadi kita cari guru-guru yang seperti itu. Jiwa kita belum ada apa-apanya, tapi kudu digembleng di bulan suci Ramadan. Jangan-jangan masih ada takabur kita, jangan-jangan masih ada riya, jangan-jangan masih ada ingin dipuji orang. Ini saya misalnya begini ngomong di sini agar dibilang hebat sama hadirin. Nanti di akhirat ketika saya tanya, aina sawa bobot bagi mana pahala ceramahku ya Allah? Allah mah tahu. Kata Allah, anta kandar, kau pembohong, bilang karena aku padahal ingin dipuji sama jamaah. Oh kalau tidak jamaah, minta sama jamaah. Ayo, karena puasa kita Allah Maha tahu, yang puasa nggak puasa, yang niatnya ikhlas dengan yang tidak, Allah semuanya tahu. Ayo kita belajar di bulan ini agar jiwa kita terjaga. Bahkan seusai Ramadan terus kita jaga, mumpung belum meninggal, mumpung belum meninggal. Meninggal itu artinya roh meninggalkan jasad, tapi roh, ada yang bilang jiwa tetap hidup, dan itu haknya Tuhan. Gini, saya punya kawan saat terapi di Cianjur, kawan saya bilang punya istri, kata dokter, istrinya kata dokter karena sakitnya cukup parah, kena kanker tulang, kata dokter spesialis kekuatannya hanya 6 bulan, 6 bulan lagi mati. Ini suaminya cintanya luar biasa kepada istrinya. Dengan istrinya 6 bulan lagi meninggal, kan sedih. Nggak tahu ada yang kira lah ya. Berjadi yang konyol senang kan kalau istri mau meninggal, senang ya. Tapi karena saking cintanya itu, suaminya sedih. Nah istrinya juga cinta betul, cintanya betul-betul cinta. Kata istrinya, karena sepakat dengan keluarga, nanti bang kalau saya meninggal abang jangan sedih, nanti yang gantiin posisi saya sebagai istri abang adik saya. Nah adiknya lebih cantik, lebih muda, lebih gemoy. Kira-kira ada nggak suami yang malah senang digituin? Ayo periksa. Dengan saya terapinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan nggak mati-mati ternyata. Kan nggak jadi itu. Urusan Allah itu bang. Makanya mumpung karena kita nggak tahu, kita bersihkan jiwa dan roh kita. Sebab ketika dulu begitu hebat dengan Tuhan, setelah masuk ke jasad banyak yang lupa. Kenapa itu? Setelah tahu adanya yang lain, fahudibat an hadratil haq, maka terhijab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lupa dulu pernah memberikan saksi yang ikhlas di mata Allah. Nah, mumpung masih bisa berbuat, mari kita berbuat. Akui saja bahwa kita banyak dosa, banyak salah, masih kotor, dekil. Mumpung di bulan ini ada pengampunan yang luar biasa, kita perbaiki diri kita, jiwa kita mudah-mudahan bersih usai menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya. Kalau ngomong jiwa, memang ada tasawuf dan filsafatnya sih. Jadi
sulit tuntas bicara ini, harus kajian khusus dan waktunya cukup lama bicara ini. Banyak kitab-kitab Rasail, Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qurdi, Asy-Sya'rawi, banyaklah kitab-kitab itu. Mudah-mudahan meskipun sedikit kita bisa pahami bahwa diri kita kotor, kesempatan peluang emas untuk membersihkan di bulan ini.